Jogja, apa kabar? Lausa harap adik-adik selalu sehat dan bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan ya. Ya, puji Tuhan, kita masih punya kesempatan untuk beribadah. Meskipun masih di rumah aja, kita tetap beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Nah, siapkan diri kalian untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengikuti ibadah hari ini dengan bersungguh-sungguh. Terimalah pujian, hormat, dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah lihat pelangi? Pelangi itu seperti ini ya. Nah, pelangi itu muncul biasanya setelah hujan dan saat mataharinya sudah mulai kelihatan nih. Pelangi itu bagus banget adik-adik. Nah, pelangi itu juga merupakan tanda kasih Allah buat kita. Kasih Allah itu indah banget, lebih indah daripada pelangi. Lebih indah dari bintang-bintang dan lebih indah dari bunga-bunga. Tidak ada yang bisa menandingi kasih Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita memuji Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa itu. Lalu saja adik-adik berdiri, kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku, oh Yesusku. Adik-adik, siapa yang pernah tidak taat dengan peraturan yang ada di rumah atau di sekolah, lalu dimarahin sama papa, mama, atau bahkan oleh gurunya? Wah, pasti semuanya pernah ya. Nah, saat kita bersalah, apa yang harus kita lakukan? Benar sekali, kita harus mengakui kesalahan kita dan kita harus minta maaf. Nah, kita tuh juga sering melanggar perintah Tuhan loh dan membuat Tuhan sedih. Tapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita, setiap kali kita melakukan kesalahan, karena kita melanggar firman Tuhan, Tuhan selalu mengampuni kita. Dan Tuhan juga mau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita.
Karena kita sudah mendapat kasih Tuhan terlebih dulu. Nah, langsung aja adik-adik untuk menyanyikan lagu KASIH yang dimedley dengan kasih itu memaafkan. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatimu. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatimu, segenap hatimu, segenap hatimu. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik silahkan duduk dengan tenang, siapkan hati dan Alkitab kalian. Halo adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Baik-baik? Sehat-sehat? Lagi ceria-ceria hari ini? Iya, kita ceria-ceria karena kita sudah datang di sekolah minggu dan kita hari ini mau belajar firman Tuhan bersama dengan Lause Randi hari ini. Nah adik-adik, sebelum Lause mau cerita, Lause mau ngetes dulu. Masih ingat nggak pelajaran minggu-minggu yang lalu? Kita lagi belajar tentang apa? Apa? Doa Bapa kami. Yang pertama kali kita belajar tentang apa? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, terus yang kedua apa? Bagian keduanya apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Terus yang masih minggu lalu yang ketiga nih. Masih ingat nggak minggu lalu? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, minggu ini
kita mau belajar bagian yang keempat. Apa itu? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Yuk adik-adik, sebelum kita mau belajar bagaimana kita mengampuni orang lain, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh sungguh-sungguh diam, mendengar, dan kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang hobi main di luar? Ya, main di lapangan atau lari-larian di luar. Tapi ya sekarang agak susah ya main di luar. Nggak boleh sering-sering juga main di luar karena masih pandemi. Nah, tapi siapa nih yang mungkin dulu hobi banget main di luar? Misalnya main sepak bola, main basket, main yang lain, kejar-kejaran sama teman-temannya, main di luar. Wah, seru main di luar, heboh kalau main di luar. Lausa juga dulu waktu kecil, Lausa suka tuh, saya main bola di luar, kejar-kejaran ya di luar sama teman-teman. Nah, adik-adik, kalau kita lagi main di luar, udah main di luar udah lama, pas kita pulang ke rumah, kita boleh nggak langsung rebahan di tempat tidur atau rebahan di kursi atau sofa? Nah, boleh nggak? Lausa yakin nggak boleh. Pasti kita sebelum mau rebahan di tempat tidur, pasti mami atau papi akan bilang apa? Jangan, kamu mandi dulu, ganti baju, baru boleh rebahan di tempat tidur. Karena kamu dari luar dari main-main, lagi banyak debu, atau mungkin banyak becek, ya. Dan itu kotor, badan kita kotor, baju kita kotor. Jadi kita harus apa dulu? Harus mandi, terus ganti baju, baru deh kita boleh rebahan. Baru deh kita boleh istirahat di tempat tidur atau di sofa dan sebagainya. Nah, adik-adik, sama seperti kita kalau dari luar masuk rumah, kita harus membersihkan diri kita. Tuhan Yesus mau mengajarkan pada kita, kalau kita mau berdoa pada Tuhan, kita tuh datang dengan hati yang tulus sama Tuhan. Dengan hati yang suci. Dalam artian apa? Kita waktu datang mau berdoa, kita nggak lagi dongkol-dongkol ya. Lagi marah-marah sama orang lain. Mungkin pas kita mau berdoa, mengucap syukur. Misalnya mau makan, kita mau doa. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Tapi hati kita lagi, kesel sama mama. Kesel sama papa. Kesel sama kakak, sama adik. Seperti itu. Itu berarti hati kita lagi nggak bersih. Kita lagi kotor. Karena kita membenci atau kesel sama orang lain pada waktu kita mau berdoa. Makanya dalam doa Bapa kami, di situ ada bagian apa? Ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Adik-adik, ngomong-ngomong nih ya, soal pengampunan, soal permohonan maaf. Nah, suatu kali nih, Tuhan Yesus tuh pernah cerita dan menjelaskan melalui sebuah ilustrasi cerita kepada Petrus dan murid-murid yang lain dan orang-orang yang mendengarkan tentang pengampunan. Cerita ini ada di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nah, di situ tuh Om Petrus tuh nanya gini, Tuhan, berapa kali sih saya harus mengampuni saudaraku kalau dia berbuat dosa kepada aku? Berapa kali Tuhan? 7 kali? Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Bukan, kamu mengampuni saudaramu bukan cuma sampai 7 kali. Tapi 70 kali 7 kali. Nah, adik-adik, ini mau menggambarkan apa? Bukan mau menggambarkan, kalau gitu Lause, kalau udah 70 kali 7 kali kita mengampuni, udah ya, habis itu kuota mengampuninya udah nggak ada. Bukan adik-adik. Tapi Tuhan Yesus mau mengajarkan, kalau kita mau mengampuni orang lain itu harus
tidak terbatas. Harus terus-menerus kita mengampuni orang yang bersalah pada kita. Kuotanya unlimited. Kita harus unlimited mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita. Nah, kemudian Tuhan Yesus terus cerita begini. Suatu ketika, seumpamanya nih, ada seorang raja, ya. Ada seorang raja, dia mau melakukan perhitungan, ya. Ada hamba-hambanya yang berhutang sama dia. Ada hamba-hambanya yang berhutang nih sama si raja. Kemudian di depan raja datang nih seorang hamba. Hutangnya banyak banget adik-adik. Hutangnya itu 10.000 talenta. Adik-adik, yuk kita mau lihat berapa banyak sih 10.000 talenta itu? Adik-adik, kalau satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Ya, dinar ini adalah mata uang pada waktu itu. Jadi, satu talenta sama dengan 6.000 dinar. Nah, kalau begitu, satu dinarnya berapa, Lause? Nah, satu dinar itu sama dengan upah, ya. Upah kerja satu hari. Jadi kalau misalnya ada orang yang kerja sama orang lain gitu ya, pada waktu itu orang yang kerja itu akan dikasih upah satu hari 1 dinar. Nah, yuk kita mau hitung di dalam rupiah nih. Di dalam rupiah, berapa banyak sih kalau dirupiahkan, berapa banyak sih hutang hamba ini? Coba kita misalkan satu hari orang kerja dapat upah 50.000 rupiah, ya. Kalau orang Indonesia misalkan kerja sehari dapat 50.000 rupiah. Maka yuk kita mau hitung-hitungan. Kita hitung seperti ini adik-adik. Satu talenta sama dengan 6.000 dinar. Maka yang 6.000 dinar ini kita kalikan berapa? 50.000 rupiah. 6.000 kali 50.000 hasilnya berapa? 300 juta rupiah. Itu baru satu talenta. Itu kalau hutang hambanya satu talenta, itu sudah 300 juta rupiah adik-adik. Nah, sekarang masalahnya, si hamba ini bukan cuma hutang satu talenta, bukan cuma hutang 300 juta rupiah, tapi dia hutang berapa? 10.000 talenta. Berarti apa adik-adik? Kalau kita merupiahkan, 10.000 talenta ini kita harus kali berapa? Kita harus kali 300 juta rupiah. Adik-adik, coba kita hitung. 10.000 talenta kita kali 300 juta rupiah. Banyak sekali adik-adik. Hasilnya berapa utangnya? 3 triliun rupiah. Wah, ini uangnya banyak sekali. Ini hutangnya banyak sekali. Langsung gak kepikiran, kalau punya hutang sebanyak itu udah gak bisa bayar. Karena saking banyaknya hutangnya, dia gak bisa bayar. Karena dia sudah gak bisa bayar, orang ini, hamba ini udah gak bisa bayar, maka raja perintahkan begini. Kamu harus jual segala yang kamu punya, mau anak kamu, istri kamu, semua miliknya. Kamu harus jual untuk bayar hutang kamu. Adik-adik, tapi karena saking banyaknya, mau dijual pun itu gak bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Karena dia sudah nggak tahu mau gimana lagi adik-adik. Dia sudah nggak tahu, dia nggak bisa bayar hutangnya. Dia mohon, dia sujud sama si raja. Raja, sabar dulu raja. Segala hutangku akan aku lunaskan. Aku akan lunaskan hutangku raja. Sabar ya raja. Adik-adik, karena si hamba ini dia bermohon sama si raja. Raja jadi apa? Kasihan. Raja kasihan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Sehingga raja bilang gini, udah hutang kamu lunas. Saya menghapuskan hutang-hutang kamu adik-adik. Jadi adik-adik, si raja menghapuskan hutang si hambanya yang begitu banyak. Yang berapa tadi? Yang berapa? 3 triliun rupiah itu lunas, raja bilang, lunas. Wah adik-adik, raja ini baik hati, walaupun hutang hambanya banyak sekali, dia melunaskan, dia membebaskan.
Akhirnya hamba itu dengan gembira, ya. Orang kalau hutangnya sebanyak ini nggak perlu bayar lagi, pasti gembira, pasti sukacita. Dengan gembira dia keluar karena hutangnya sudah dilunaskan. Adik-adik, waktu dia lagi keluar, dia ketemu sama temannya. Dia ketemu sama temannya yang hutang 100 dinar. Ya, jadi temannya ini punya hutang 100 dinar sama dia. Adik-adik, hutang 100 dinar ini gak sebanding sama hutang dia sama raja yang banyak sekali. Nah, menurut adik-adik, kira-kira dia bakal ampuni gak ya? Dia bakal bebasin gak ya? Soalnya kan dia udah diampuni. Soalnya kan dia udah dibebasin dari hutang yang begitu banyak. Pasti dong Lause. Masa sih dia udah dibebasin hutang begitu banyak, terus temannya yang hutangnya cuma sedikit, dia nggak bebasin. Nah, coba kita lihat berapa banyak sih 100 dinar itu jika dibandingkan yang tadi tuh, yang 3 triliun rupiah itu. Coba kita hitung. Masih ingat nggak tadi Lause bilang apa? Kalau kita ibaratkan, satu hari di Indonesia orang kerja dapat 50.000 rupiah. Berarti kita kali aja nih, 100 dinar kita kali 50.000 rupiah. Hasilnya berapa? 5 juta rupiah. Adik-adik, ini jumlah yang gak sebanding sama dia yang hutang sama raja yang sampai 3 triliun. 3 triliun sama 5 juta. Ini gak sebanding. Temannya cuma hutang sedikit sama dia. Lebih sedikit daripada hutang dia sama si raja. Adik-adik, harusnya dia juga yang sudah diampuni. Harusnya dia yang sudah dibebaskan hutangnya. Harusnya dia juga apa? Membebaskan hutang temannya. Tapi apa yang terjadi? Dia malah menangkap, ya. Dia tangkap kawannya itu. Dia tangkap orang yang berhutang itu. Dia mencekiknya dan dia bilang apa? Bayar hutang kamu, bayar. Ayo kamu cepat bayar hutang kamu. Adik-adik. Kejam ya. Padahal dia sudah dilunasin hutangnya. Padahal dia hutang yang begitu banyak sudah diampuni, tapi dia nggak mau mengampuni temannya yang hutang kepada dia. Adik-adik, ketika dia lagi mencekik, dia lagi menangkap temannya itu, ada teman-temannya juga yang lihat. Teman-temannya lihat, mereka sedih sekali melihat kelakuan dia yang hutangnya sudah dibebaskan, tetapi dia tidak mau membebaskan temannya yang hutangnya lebih sedikit. Kemudian teman-temannya ini lapor sama raja. Ketika dia lapor sama raja, orang-orang itu lapor sama raja. Akhirnya hamba yang tadi hutangnya banyak itu, raja marah besar. Sehingga raja merintahkan apa? Tangkap hamba itu. Dia ditangkap dan dihukum adik-adik. Adik-adik, raja marah besar dan menghukum orang yang tidak mau mengampuni temannya ini. Adik-adik, apa sih maksud dari Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini? Tuhan Yesus mau menceritakan bahwa Tuhan, ya, si raja tadi itu adalah Tuhan yang memberikan pengampunan. Kemudian hamba yang berhutang itu sama dengan kita, manusia. Adik-adik, kita ini manusia berdosa, baik Lause, baik adik-adik, baik siapapun yang ada di dunia ini. Kita semua berdosa dan dosa kita banyak sekali adik-adik. Kita banyak sekali salah adik-adik. Salah sama Tuhan itu banyak sekali. Tidak terhitung. Tetapi melalui perumpamaan tadi, Tuhan Yesus pengen bilang, dengan hutang dosamu yang begitu banyak, telah diampuni oleh Tuhan. Roma 3 ayat 23 bilang begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi gak berhenti sampai di situ. Gak berhenti cuma sampai berbuat dosa banyak. Kita ada upah yang harus kita tanggung ketika kita berdosa. Upah kita itu apa? Maut. Kita menerima hukuman maut. Tapi karena kasih karunia Allah sama kita, hutang kita diampuni di dalam pengorbanan Kristus Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah mengampuni setiap perbuatan salah kita yang begitu banyak. Dia bahkan rela mengorbankan dirinya
dirinya adik-adik untuk kita adik-adik manusia yang berdosa. Adik-adik, melalui perumpamaan ini kita perlu belajar. Manusia yang berdosa, yang banyak sekali dosanya, sudah diampuni. Harusnya kita yang berdosa ini harus bisa mengampuni orang lain juga. Kita yang berdosa harus bisa mengampuni orang lain yang juga bersalah sama kita. Adik-adik, Lause nggak tahu nih. Mungkin adik-adik banyak nih teman-teman yang bikin salah sama adik-adik. Atau adik-adik sering disakiti, adik-adik sering dimarahin, adik-adik sering dicuekin, dan banyak hal lain yang membuat hati adik-adik itu jengkel, marah, dongkol. Dan mungkin adik-adik bilang mungkin, aku kesel sama mama, aku kesel sama papa, aku kesel sama kakak, sama adik, sama semuanya aku kesel. Aku gak mau maafin, gak mau. Kok pokoknya marah sama papa, aku marah sama mama. Adik-adik, kita gak boleh begitu. Walaupun kita merasa orang itu berbuat salah sama kita, mungkin kita merasa tersakiti, tapi kita harus belajar apa? Mengampuni. Kita harus belajar mengampuni. Karena apa? Kita juga ingat diri kita ini juga berdosa. Diri kita ini juga banyak salah. Kita ingat-ingat kita banyak dosa mungkin. Kita sering melawan papa mama. Kita berbohong. Kita banyak hal lain yang mungkin kita orang lain nggak tahu kita lakukan. Tapi Tuhan tahu. Kita banyak dosa yang kita lakukan. Tapi Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Jadi adik-adik, ketika kita mungkin marah hari ini sama seseorang ya, kita marah, kita benci, kita gak mau ngomong sama dia, yuk kita berdoa sama Tuhan, minta Tuhan tolong kita, biar kita boleh mengampuni orang tersebut. Kita harus terus ingat bahwa kita perlu mengampuni orang lain. Adik-adik, inilah yang Tuhan Yesus ingin ajarkan. Ketika di dalam doa Bapa kami ada kalimat, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kita bukan cuma berdoa, Tuhan ampuni dosa saya, tapi kita juga mau berdoa, Tuhan kami mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Adik-adik, ingat selalu bagaimana kita perlu belajar mengampuni orang lain. Yuk, kita mau tutup cerita firman Tuhan hari ini dengan kita berdoa Bapa kami. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang boleh kita dengar. Tuhan Yesus mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan Tuhan Yesus mau kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita patut bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita. Kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, siapkan persembahan terbaikmu ya. Kita bawa persembahan kita dengan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira
gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Tolong kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman Tuhan yang setia. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami dan mengampuni dosa kami. Saat ini kami membawa persembahan yang terbaik sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita untuk aktivitas. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian Bapa Terima Kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa hal-hal ini ya.
tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.